tapi saya punya rumus passion itu bukan harga mati. Bukan harga mati maksudnya begini, paling tidak kita bahagiakan tadi ya dengan istilah Iya. sampean kesadarannya sudah level Oke. profetik sekali, Iya. kesadaran kenawian. Jujur itu sekarang kan masyarakat sendiri tidak seterbuka dulu ya untuk memberikan ruang kesempatan mahasiswa untuk belajar pengabdian gitu ya kalau dalam konteks KKN gitu ya. Dengan pengabdian pada masyarakat, cinta dengan penelitian, itu tidak sekedar mikir aku seneng apa tidak, aku dapat apa atau apa aku kewajiban, tapi dia ingin memberikan yang terbaik pada yang dicintai. Tadi menarik itu yang tentang reorientasi tadi, gimana Pak Faiz? Oke. Jadi reorientasi itu dimulai dari cara pandang atau relasi dan hubungan kita dengan dunia tempat kita beraktivitas. Saya sering melevel cara pandang atau mindset terhadap dunia tempat kita beraktivitas itu dalam 4 level. Yang pertama sekedar kewajiban. Yang kedua kebutuhan. Yang ketiga hobi untuk kesenangan. Yang keempat cinta. Ini agak filosofis nggak apa ya Pak Maurice ini teman-teman ya. Yang terakhir tadi yang penting yang dicari-cari teman-teman mesti ya. Jadi kalau kewajiban itu ya rasanya aktivitas misalnya pengabdian itu termasuk penelitian, termasuk ngajar, itu rasanya semuanya hanya beban. Istilahnya juga kan beban ya, beban kerja dosen. Iya, jadi ketika diistilahkan dengan beban, ya biasanya nanti orang itu akan memenuhi dengan standar minimal. Yang penting gugur kewajiban. Yang penting yang wajib baru saya jalankan sudah. Seperti tadi, Allah khutbah sekali saja beres kok ya. Sudah dia akan ambil sekali. Dan biasanya cirinya beban itu kita capek. Kan belakangan kita dengar banyak yang mengeluh capek ngajar, capek meneliti, capek mengabdi, Allah dapat apa toh ya lah. Paling nanti diremun lagi dapatnya juga enggak apa-apa. Itu kan ketika beban itu kita sudah rasanya capek dan kerja kita standarnya minimal. Naik satu level itu kebutuhan. Nah, kalau ini sudah mulai kalkulasi, tidak seberat yang pertama, cuma memang ada pamrihnya. Saya dapat berapa, honornya berapa, kerajinan keseriusannya setara dengan imbalan yang didapat. Nah, ini level 2. Lebih ringan bagi orang yang di level 2. Cuma problemnya kalau bebannya sudah terpenuhi, kebutuhannya sudah terpenuhi, dia mulai tidak semangat lagi. Alam ya saya sudah dapat kok. Sudah memenuhi kok, sekali saja cukup. Ini level 2 kalau hanya kebutuhan. Begitu kebutuhannya terpenuhi ya selesai. Ada yang ketiga ini hobi. Kadang orang menyebutnya passion. Passion ini lebih ringan. Jadi orang karena kegemaran, kesenangannya. Lebih bagus, cuma ada ganjalannya kadang-kadang. Passion itu orang yang terlalu mengandalkan passion itu biasanya moody. Moody itu ya tergantung moodnya dia. Kalau pas suntuk, apalagi tidak cocok dengan koleganya, itu dia drop, semangatnya turun. Jadi kalau sekedar hobi, dia senang menjalaninya, tapi begitu kesandung masalah, dia bisa goncang. Level yang keempat ini, cinta. Yang paling ideal itu cinta. Ini diteorikan gampang, ini cuma dijalankan agak berat. Jadi cinta itu orientasinya tidak aku lagi. Jadi orientasinya pada yang dicintai. Kalau kita memang cinta dengan dunia pendidikan, cinta dengan pengabdian pada masyarakat, cinta dengan penelitian, itu tidak sekedar mikir aku seneng apa tidak, aku dapat apa atau apa aku kewajiban, tapi dia ingin memberikan yang terbaik pada yang dicintai. Ciri paling kelihatan dari cinta itu biasanya tidak egois. Tidak mikir aku. Pak Risun sama putri-putrinya, kemudian sama istri, itu kan memberi sesuatu tidak pakai mikir. Saya capek tidak apa-apa, saya lelah tidak apa-apa, saya tidak dapat apa-apa pun tidak apa-apa, asal yang saya cintai senang, bahagia, terpenuhi keinginannya. Nah, ini level paling tinggi. Ini jauh lebih ringan, jauh lebih membahagiakan kalau kita jalankan, meskipun ya itu tadi berat.
Sebenarnya kalau kita ada di cinta, ya yang bawah-bawahnya pasti dapat kok. Kewajibannya pasti terpenuhi, kebutuhan kita ya terpenuhi, dan kita senang. Karena membahagiakan yang dicintai itu menggembirakan. Betul. Ya, jadi kalau kita relasi dengan apa saja, termasuk relasi dengan kampus kita, dengan dunia pendidikan, itu relasi cinta, kita lebih ringan, lebih kreatif, karena ingin memberi yang terbaik yang kita bisa pada yang dicintai. Kalau saya ukur, kalau saya lihat dari dosen-dosen yang jadi DPL itu ya, memang ada sih yang levelnya level 4 yang cinta itu memang ada, Pak. Jadi memang dia memang luar biasa. Iya, luar biasa. Tapi kebanyakan ya, itu dosen-dosen yang mau sampai sekarang menjadi DPL, dedicated, itu di level yang ketiga itu, karena passionnya di situ. Karena kalau mengukur dari imbalan nggak dapat apa-apa, bahkan kadang rugi, Pak Faiz. Ya, tidak dapat apa-apa secara poin untuk beban akan apa ya, beban kerja itu sudah nggak perlu lah, karena itu tidak perlu sejauh itu gitu ya. Untuk imbalan secara materi tunjangan juga nggak ada kok di jadi DPL itu nggak ada tunjangannya kok ya. Kalau yang ada di level-level bawah itu terus mesti males kalau diminta pengabdian yang bagaimana, DPL yang bagaimana, itu mesti beralasan. Makanya saya sering bilang itu ya, kalau mau diukur dari dosen, kualitas dosen itu mungkin yang dedikasinya secara akademik paling bagus itu ya mungkin dosen-dosen yang mau jadi DPL sampai sekarang itu. Ya, paling tidak kita bahagiakan tadi ya dengan istilah sampean kesadarannya sudah level profetik sekali, kesadaran kenawian, tidak sekedar mistik. Di LPPM itu merasa sering berhutang budi ya sama saya tuh kagum dan sangat merasa berhutang budi ya. Mereka bisa sudah senior, banyak loh ya dosen-dosen senior yang mau ke pelosok di Gunung Kidul tidak mendapatkan apa-apa, bahkan harus nombok ya untuk transport sendiri segala macam. Saya zaman dulu ngalami begitu. Dan apa ya, karena memang kuncinya di passion, tapi saya punya rumus, passion itu bukan harga mati. Bukan harga mati maksudnya begini, jangan sampai nanti orang beralasan saya malas pengabdian, bukan passion saya. Karena dia menganggapnya passion itu tetap sesuatu yang kita bentuk, bisa secara sengaja, bisa dari pengalaman, bisa dari belajar ini belajar itu. Jadi tidak selalu passion itu kan, banyak orang kemudian alasan apa-apa enggak passion saya, disuruh khotbah saya enggak passion, kalau khotbah enggak bisa, kalau mau nanti belajar, latihan, pengalaman, lama-lama passionnya muncul. Semakin menarik ini Pak Faiz. Di UIN ini selain Tridharma kan kita ada integrasi interkoneksi itu. Tapi jujur Pak Faiz, banyak teman-teman dosen itu yang sebenarnya ya merasa tidak memahami apa sih sebenarnya integrasi interkoneksi itu gitu ya. Bahkan mereka ketika mencari penjelasan, ada tulisan tentang itu, mereka merasa bahwa yang nulis pun mungkin tidak paham juga itu apa integrasi interkoneksi. Jadi mungkin dari awal mungkin dijelaskan dulu sebelum kita masuk ke pengabdian yang integratif, interkonektif. Kalau saya tentang integrasi interkoneksi itu, kita awali dari kesadaran. Yang pertama, kesadaran multidimensinya hidup ini. Itu jadi kunci paling awal, bahwa hidup ini tidak satu dimensi, ada multidimensi. Berarti kalau kita belajar satu ilmu, itu sebenarnya sedang mengkaji salah satu dimensi tadi. Masih banyak dimensi ilmu yang lain. Makanya kalau kita ingin hidup lebih ideal, ya kita harus sadar adanya macam-macam dimensi ini, sehingga kita bisa hidup lebih utuh. Jadi diawali kesadarannya, karena banyak orang yang kesadarannya tidak multidimensi, kesadarannya mono. Mungkin ya stereo lah, banter-banternya kita sering menyebut orang yang mikirnya hitam putih. Jadi kalau enggak ini ya pasti itu, padahal hidup ini enggak sesimpel itu. Ini kesadaran awal. Jadi hidup ini ya ada ranah agama, ada ranah sosial, ada ranah budaya, ada ranah fisik-fisikanya, ada ranah psikologinya, ada multidimensi. Jadi ini kesadaran awal, jadi kita harus menerima ini. Kemudian kesadaran kedua untuk menuju integrasi interkoneksi adalah kesadaran keterbukaan. Bahwa
karena hidup ini multidimensi, kita harus terbuka terhadap perspektif lain, terhadap perbedaan pandangan, terhadap wawasan dari dimensi yang berbeda. Karena hidup kita ini ya seperti tadi asumsinya banyak sisi. Kadang-kadang sesuatu kita pahami, tapi orang lain punya pemahaman berbeda karena dia dari disiplin yang berbeda. Ini kesadaran kedua. Jadi kesadaran multidimensi, kesadaran keterbukaan, dan yang ketiga kesadaran kerjasama. Ini penting, kesadaran kerja kolegial, kerjasama. Jadi saya ngertinya filsafat, mungkin Pak Risun bidangnya apa? Perlindungan anak. Perlindungan anak. Ya nanti kita bisa, misalnya ada problem tertentu yang membutuhkan perspektif kita berdua, filosofi dan perlindungan anak. Itu kita harus bisa kerja. Ada orang terbuka tapi tidak bisa kerja sama. Betul. Jadi tidak bisa mempertemukan ide gagasan. Dia pokoknya ngeyel perspektifku yang harus paling benar. Nah ini berarti tidak bisa kerja sama antar bidang kajian. Ini awalnya ini tetap. Jadi harus punya kesadaran keragaman, di multidimensinya hidup, kemudian kesadaran keterbukaan dan kesadaran untuk mau saling berinteraksi atau kerjasama antar disiplin. Termasuk nanti kalau dikaitkan dengan pengabdian misalnya, ya gitu kita harus sadar, apalagi di lapangan itu sisinya banyak, dimensinya banyak. Kalau teman-teman di lapangan hanya pakai kacamata kuda satu dimensi melihat masalah, kita akan terjebak di situ. Nah, ini kesadaran yang ketiga. Nah, kalau sudah kesadarannya beres, baru nanti belajar tekniknya. Bagaimana cara mengintegrasi dan menginterkoneksikan ilmu. Mungkin ada metode multidisiplin, interdisiplin, atau transdisiplin. Itu caranya, sudah teknisnya. Tanpa ada kesadaran yang mengawali ini, mungkin saja kita pakai metode, tapi nanti tidak akan ketemu visinya, semangatnya tidak akan keluar, semangat integrasi interkoneksi. Ini yang penting ya, tahapan-tahapannya. Kalau sudah jelas tekniknya, baru prakteknya, baru kita jalankan. Yang tentu saja nanti harus dievaluasi terus-menerus, karena kondisi di lapangan itu tidak se-eksak teori yang kita buat. Jadi dinamis, kita harus paham kapan menjalankannya, sampai level apa, sesuai bagaimana, dan seterusnya. Jadi kalau dirunut ya, implementasinya paradigma integrasi interkoneksi itu diawali dari kesadaran, kemudian kita harus belajar tekniknya yang pas, kemudian mengimplementasikannya sambil tetap berdialektika dengan kondisi yang sifatnya dinamis. Itu yang susah ternyata ya. Jadi, kan kita itu dituntut bahwa KKN kita misalnya itu harus integratif, interkonektif, tapi ya kita sebenarnya nggak tahu juga bagaimana kita membuktikan itu ukurannya apa, bahwa kita sudah melaksanakan KKN yang integratif, interkonektif. Jadi kalau contoh mungkin Pak Faiz, pengabdian yang integratif, interkonektif itu misalnya ya, saya belakangan sering sekali diundang ke berbagai segmen masyarakat untuk mengintegrasikan wawasan-wawasan filsafat ke dunia mereka. Betul. Jadi bahkan saya pernah diundang oleh kalangan bisnis, misalnya yang punya perusahaan rokok, yang punya perusahaan mobil, yang punya perusahaan ini, karena mereka merasa perlu wawasan-wawasan filosofis. Saya pernah di salah satu perusahaan itu, mereka ingin agar manajer-manajernya itu tidak sekedar menunggu perintah, patuh saja. Mereka ingin manajer-manajer ini bisa kreatif sendiri, bisa berpikir kritis menghadapi situasi, tidak nunggu dituntun misalnya. Ya mereka ini wawasan bisnisnya luar biasa, tapi dari sisi manajemen melakukan hubungan dengan atasannya dan lain sebagainya, mereka ini pasif saja sih, patuh saja, disuruh ini jalan ini, suruh itu jalan itu, dan itu atasannya merasa, nah ini kurang ideal deh, mereka harus bisa ini berpikir kreatif. Nah terus mereka ingin, gimana Pak Faiz, bisa tidak ngajari kita caranya berpikir yang kreatif dan lain sebagainya. Nah ini menurut saya salah satu contoh. Bagi saya semua bidang itu pasti ada relevansinya dengan hidup masyarakat. Kita tinggal
memilih mana yang bisa memberi kontribusi yang positif untuk masyarakat. Apakah teman-teman dakwah, apakah teman-teman tarbiyah, apakah teman-teman itu pasti akan nyambung dengan dinamika masyarakat dalam berbagai aspeknya. Ya, tadi saya bilang kuncinya di keterbukaan saja. Jangan tertutup, jangan merasa pokoknya saya nanti yang punya teori, punya yang ideal, masyarakat harus ikut saya. Ini namanya pasti tidak integrasi, interkoneksi. Kita harus terbuka. Ini, tadi sempat saya bilang juga kan, di masyarakat itu bukan hanya kita yang memberi, tapi kita juga mendapat banyak, kita juga belajar. Itu bagi saya dialektika juga. Itu yang tadi saya sebut kerjasama secara produk. Tapi kalau boleh jujur, ini agak jauh dari yang integrasi interkoneksi juga nih Pak Faiz. Kalau boleh jujur, itu sekarang kan masyarakat sendiri tidak seterbuka dulu ya untuk memberikan ruang, kesempatan mahasiswa untuk belajar pengabdian gitu ya, kalau dalam konteks KKN gitu ya. Jadi sudah banyak yang modelnya itu transaksional. Kamu kirim mahasiswa saya ke desa ini, kamu ngasih apa ke saya gitu loh ya. Jadi KKN sekarang itu kalau di wilayah Jogja itu agak susah Pak Faiz untuk mendapatkan kesempatan, mendapatkan ruang untuk mahasiswa belajar gitu loh ya. Jadi di samping kita harus terbuka, kan masyarakat juga gimana itu Pak Faiz untuk mendorong masyarakat itu bisa itu lebih ya. terbuka itu ya. Baik, jadi sejauh yang saya lihat potensi kita luar biasa untuk memberikan banyak hal untuk masyarakat dari semua fakultas dalam berbagai aspeknya. Mungkin di antara problemnya adalah masyarakat tidak tahu. Masyarakat ngertinya pokoknya ditempati sekian bulan sehingga mereka harus bayar sekian. Program-program ini pun diukur dari yang fisik yang kelihatan dari gitu. Yang kelihatan. Ya. Saya membayangkan, mungkin menarik Pak Rizun ya, kalau setiap prodi, mungkin setiap fakultas itu membuat semacam apa ya, kalau perusahaan itu ada company profile yang di situ isinya kami bisa ini loh, kami bisa melakukan ini, kami bisa memberikan ini. Ya, tidak harus yang sifatnya materi fisik. Misalnya teman-teman yang usuluddin, yang filsafat bisa melakukan pendampingan ini, bisa memberikan ini. Mungkin itu kalau dibaca, mungkin level-level pejabatnya, mungkin camatnya, lurahnya, dia merasa wah menarik ini, saya butuh ini, saya butuh itu misalnya. Nah itu menurut saya mungkin lebih memudahkan untuk masyarakat bisa menerima, apakah nanti dipublish online atau kita bikin yang sendiri-sendiri untuk dibawa ke mereka misalnya. Jadi saya membayangkan nanti sambil membawa ini, kita mungkin di Pak Doko, di kira-kira di sini bisa dilaksanakan yang mana ya Pak, bisa diberikan apa ya Pak. Itu yang kita kembangkan sekarang. Jadi KKN lebih ke arah tematik ya Pak Faiz. Jadi sesuai kebutuhan mereka, sehingga nanti mereka milih sendiri. Betul. Selama ini kan inisiatifnya teman-teman yang KKN misalnya yang bikin proposal apa, mereka milih sendiri. Kita ingin dong di sini. Karena saya tahu juga sekarang kalau di desa itu kan ada dana khusus yang untuk desa itu. Kalau secara materi saya kira banyak, mungkin malah kesulitan program apa yang bisa dijalankan. Nah, teman-teman KKN mungkin bisa masuk di situ. Kita bisa kalau untuk ini menyukseskan ini atau menciptakan masyarakat yang punya skill ini, yang bisa itu. Itu nanti semakin banyak daftarnya, nanti semakin kelihatan bahwa ini masyarakat butuh kita sebenarnya. Apalagi nanti kalau masuk ke ranah yang lebih tinggi, mungkin bupatinya apa gubernurnya apa lebih tinggi, nanti lebih mudah mungkin. Jadi mungkin selama ini mereka minta sesuatu yang sifatnya materi karena mereka melihat ya yang bisa diberikan yang itu. Jadi keuntungan saya itu. Jadi mereka tidak berpikir panjang, berada banyak yang lain yang bisa diberikan. Itu yang kita kembangkan dengan KKN tematik tadi. Jadi MOU dengan pemerintah daerah itu lebih kita arahkan, kayak daerah butuh apa, terus kita KKN misalnya kita mengirim KKN, kita kirim KKN dengan tema-tema tertentu yang sebagaimana yang dibutuhkan oleh daerah-daerah tertentu. Nanti kita juga mengaturnya kan, kalau daerah ini butuh program-program ini, silakan mahasiswa yang merasa wisata misalnya kompetensi di situ masuk menggarap wilayah itu. Nah nanti lama-lama ya masyarakat ngerti ada nilai penting, ada keuntungan yang diberikan ke mereka tanpa harus ngasih biaya.
Wah, semakin banyak yang bisa kita diskusikan. Oh. Tapi saya masih ada satu lagi tema. Saya ingin diskusi selanjutnya. Saya ingin mengajak Pak Faiz untuk sharing ke kita ya kan. Pengabdian ini diskursusnya kan sudah berkembang sedemikian rupa ya. Jadi mungkin nanti Pak Faiz bisa update ke kita itu apa yang mungkin terbaru yang bisa kita kembangkan gitu ya dengan wacana-wacana terbaru.